Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Gimana? Kalian sehat-sehat kan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita sekolah minggu HKBP Surabaya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala hormat dan kemuliaan bagimu ya Bapa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari yang indah ini. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Bapa, Engkau sudah menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, memelihara hidup kami. Sepanjang malam hari kami istirahat tidur, kami boleh bangun Bapa pada pagi hari ini dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, kita masuk dalam ibadah kita. Kita akan bernyanyi dengan pujian yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Ayo adik-adik yang semangat ya. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah sisa Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah sisa Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 kenyang. Nah, adik-adik masih penuh dengan sukacita kan? Nah, sebelum kita mendengarkan ayat bulanan bulan September, kakak-kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama menyanyikan lagu dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyinya dengan penuh semangat ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada
Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Isaiah 40 verse 3. A voice of one crying, make ready in the wasteland the way of the Lord. Make level in the lowland a highway for our God. Halo adik-adik, bagaimana? Siap memuji Tuhan? Tetap semangat ya. Kita mau memuji nama Tuhan karena Dia layak terima pujian dari kita. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Semangat! Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Nah, adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati segala berkat dan karunia-Mu hingga pada saat ini. Kami sudah beribadah bersama-sama ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang menjaga dan melindungi kami dalam kami menjalani aktivitas kami. Bapa, pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa, mulai dari Bapak Presiden hingga pada
pemimpin terkecil ya Bapa, yaitu Bapak RT maupun RW kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Bapa, sehingga ya Bapa, bangsa ini dapat terus maju ya Bapa, dapat terus melawan COVID-19 yang sedang ada di dunia ini ya Bapa. Engkau mampukan mereka untuk memimpin dengan penuh hikmat kebijaksanaan yang daripadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami HKBP Surabaya Bapa, mulai dari Amang Pendeta, Inang Pendeta, Amang Guru, seluruh parhalado, dan juga seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Engkau berkati kami semua satu persatu ya Bapa. Engkau berkati seluruh parhalado kami dalam mereka melayani gereja-Mu ini ya Bapa. Berilah mereka hati yang penuh sukacita dalam melayani di gereja-Mu ya Bapa. Engkau berkati segala pekerjaan dan usaha mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat terus melayani-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kedua orang tua kami dalam membimbing kami, memimpin kami anak-anaknya ya Bapa. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan, cukupkan segala kebutuhan mereka ya Bapa. Berikan mereka hati yang penuh hikmat dan kasih yang daripadamu ya Bapa dalam membimbing kami anak-anaknya, sehingga ya Bapa kami dapat bertumbuh ya Bapa sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa juga untuk adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hati yang penuh sukacita ya Bapa. Walaupun sampai saat ini mereka belum bisa beribadah di rumah-Mu ya Bapa, mereka harus beribadah dari rumah, tapi biarlah ya Bapa mereka dapat beribadah dengan penuh sukacita ya Bapa. Berikan mereka kemampuan ya Bapa dalam mereka menjalani sekolahnya, menjalani tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa ya Bapa. Biarlah ya Bapa, kami serahkan seluruh anak sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga ya Bapa, kami guru-guru sekolah minggu, biarlah dalam melayani adik-adik sekolah minggu kami dapat melayani dengan penuh sukacita yang daripadamu ya Bapa. Kami dapat melayani mereka dengan sepenuh hati ya Bapa, sehingga ya Bapa kami dapat menyampaikan apa isi firman-Mu dan mereka dapat memahami dan mengerti serta menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu ya Bapa yang sedang terkena COVID-19 ya Bapa, siapapun itu yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu ya Bapa, tapi kiranya ya Bapa Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka ya Bapa, berikan mereka kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk melawan COVID-19 ini ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk program kerja kami di Sekolah Minggu HKBP Surabaya ya Bapa. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk menjalaninya ya Bapa. Segala kebutuhan, segala keperluan kami Engkau cukupkan ya Bapa, sehingga segala program rencana kami ya Bapa dapat berjalan dengan baik. Semua ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau juga menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, yang sengaja maupun tidak ya Bapa, melalui pikiran, perkataan, perbuatan maupun isi hati kami ya Bapa, yang melukai hati sesama, terlebih-lebih yang mendukakan hati-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau hapuskan ya Bapa, agar tidak terhalang berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lucy, mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi pujian Firman-Mu Pelita. Bagi kakiku
Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sudah siap Alkitab, buku catatan dan alat tulisnya? Kalau sudah siap, mari kita berdoa, lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami mengikuti ibadah online sekolah minggu HKBP. Biarlah Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dan membacanya bersama-sama dan menelaah bersama-sama juga. Biarlah Tuhan yang pimpin dengan memberikan hikmat kuasa Roh Kudus saat kami menelaah dan membaca firman-Mu. Beri kami pimpinan-Mu Bapa, agar kami dapat memahami dan mengerti. Berbicaralah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca bersama ya. Untuk adik-adik yang kecil boleh minta tolong sama mama atau papa. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, adik-adik, firman Tuhan hari ini, coba kalian lihat apa gambar ini? Siapa yang tahu? Nah, pinter.
Di situ ada tokoh gambar yaitu Tuhan Yesus, anak kecil, murid Tuhan Yesus, dan banyak orang di sekeliling Tuhan Yesus. Apa cerita tentang gambar itu? Yaitu menceritakan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan apa Tuhan Yesus memberi makan? Yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Dari mana Tuhan Yesus dapatkan 5 roti dan 2 ikan? Ya, Tuhan Yesus dapatkan ada seorang anak kecil yang membawa bekalnya dari rumahnya, 5 roti dan 2 ikan. Diberikanlah kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memecah-mecah, berdoa dulu, terus mengucap syukur dan memotong-motong, dibagikan kepada semua orang. Ya. Semua makan dengan nikmat dan kenyang. Ya, jadi ya, semua dapat makan dengan kenyang semuanya. Tidak ada lagi yang kelaparan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu datang capek jalan kaki jauh dari rumah mereka. Mereka datang untuk melihat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Mereka juga ingin datang, ingin tahu apa yang akan diajarkan kembali oleh Tuhan Yesus. Tapi juga ada yang hanya ikut-ikutan, ingin lihat apa sih yang dilakukan Tuhan Yesus. Adik-adik, ya, Tuhan Yesus hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan semuanya dengan kenyang, dan masih ada sisanya. Ada berapa sisanya? 12 bakul penuh, ya, 12 bakul sisanya dari mereka yang telah dimakan, yang telah dipotong-potong dan mereka makan kenyang. Sisanya ada 12 bakul. Semua orang tercengang. Wih, hebat, luar biasa. Mujizat Tuhan yang lakukan, ya. 5.000 orang bisa makan dari 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, Tuhan Yesus lakukan itu untuk apa? Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya itu peduli dan peka. Ya. Kakak kasih judul firman Tuhan hari ini ditekankan adalah peduli sesama. Aku ingin peduli sesama. Ya. Apa itu Kak peduli? Peduli adalah memperhatikan. Bisa juga memelihara. Bisa juga merasakan. Ya, merasakan beban orang itu, merasakan orang itu susah. Ya, itu juga disebut peduli. Anak kecil tadi yang punya 5 roti dan 2 ikan itu sangat peduli kepada sesamanya. Peduli karena apa? Tuhan Yesus mau cari kue di mana untuk sebanyak orang ini. Orang itu tidak diundang, tiba-tiba datang segitu banyak. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia dapat memberikan mujizatnya hingga orang-orang terheran dan percaya bahwa dia adalah nabi yang akan datang dalam dunia ini. Banyaklah orang percaya, adik-adik. Tapi Kak Lucy tekankan, kita harus mencontoh seperti anak kecil itu. Tuhan Yesus saja peduli, anak kecil ini peduli, dan kita semua termasuk Kak Lucy juga harus peduli. Ya. Ada sebuah lagu yang akan kakak ajarin kepada kalian semua. Kita belajar tentang lagu Peduli Itu Tanda Kasih. Mau kan adik-adik? Ayo coba kita nyanyikan bersama
Peduli itu tanda kasih. Siap ya sayang? Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong. Ditolong. Bersamamu, sayangi teman siapapun dia. Peduli itu tanda kasih. Peduli itu tanda kasih. Sekali lagi ya. Siap? Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong. Ditolong. Bersamamu, sayangi teman siapapun dia. Peduli itu tanda kasih. Peduli itu tanda kasih. Ya, peduli itu tanda kasih. Coba adik-adik, tadi kakak nyanyikan kan? Coba lihat di sana. Tadi kakak bilang peduli itu mengerti, memperhatikan, memelihara, ya. Tadi adik yang kecil tadi itu yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu sangat peduli. Bagaimana sih Kak? Contohnya peduli. Contohnya peduli terhadap sesama. Ya, 1, menjenguk saudara atau teman kita yang sedang sakit. Kalau tidak bisa menjenguk, bisa kita doakan. Itu namanya peduli, merasakan teman kita yang sedang sakit, kita pun juga peduli melihatnya. Ada lagi, membantu seseorang yang tertimpa kesusahan. Contohnya apa? Tertimpa musibah seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Kalau di sekitar kita ada yang terjadi kebakaran, rumahnya habis, dia tidak punya apa-apa. Apa yang bisa kita rasakan? Apa yang perlu kita bantu? Bisa kita membantunya dengan hal yang kecil, bukan harus yang banyak baru kita bisa membantu, tapi dari hal yang kecil, yaitu memberikan kita baju kita, ya, pakaian kita yang layak kita berikan. Teman, aku ini, ya, pakai ya bajuku ya, begitu. Atau kita berbagi dengan teman kita saat teman kita datang di sekolah, dia tidak membawa makanan. Ya, adik-adik pun juga bisa berbagi, memberikan makanan separuh untuk dia, separuh untuk kamu. Itu yang dikatakan
peduli. Jadi teman kita susah, kita juga merasakan. Ya, terjadi gempa bumi di Kediri atau di NTT, ya, kita bisa berbagi, memberikan sedikit demi sedikit dikumpulkan. Mereka pun juga akan tertolong. Tidak harus dengan uang yang banyak. Kalian mulai sekarang pun bisa memberi, peduli kepada sesama kalian, ya. Peduli kepada lingkungan di rumah. Itu sangat utama. Yaitu peduli kepada mama, papa, dan adik, kakak, abang, dan semuanya. Kepada opung. Di rumah kita dilihat, ya, ada gelas, ya, gelas di pinggir meja. Kalian lihat, aduh, gelas itu kalau nggak kami taruh tengah, nanti bisa pecah. Itu juga dikatakan peduli, memperhatikan. Oh, nanti kalau terlalu pinggir, adik jalan bisa kesenggol, bisa pecah. Nah, itu peduli, ya, peduli di rumah kita. Loh, opung, sepatunya tadi, sandalnya opung di tengah jalan. Nanti kalau opung lewat bisa jatuh, kesandung, ya. Itu peduli, adik-adik, ya. Kita harus begitu, peduli, memperhatikan, memelihara, peduli kepada sesama kita, kepada mama, papa, kakak, abang, opung, begitu juga saudara-saudara kita di sekitar rumah kita. Seperti tadi, adik yang kecil tadi itu, dia bawa, capek dia bawa bekalnya untuk dia, tapi dia tidak marah, dia malah bersukacita, bisa membantu, ya. Kita pun juga gitu, adik-adik. Kalau sudah berbagi, merasakan adik kita berbagi dengan adik kita, adik merasa senang, ya, kita pun juga senang, ya, gitu. Ada juga mungkin kalian didatangi rumah kalian, ada seorang nenek-nenek, orang yang tidak mampu, ya. Apa yang bisa kalian, Nek, ini ada roti, Nek, makan ya, Nek, ya. Ini minumnya, Nek. Boleh kalian kasih, ya. Harus bisa merasakan, peduli, melihat situasi bagaimana. Kita harus bisa saling menolong, memberi, membantu. Uluran tangan kita, orang yang perlu kita tolong, kita menolongnya. Orang yang perlu kita bantu, kita membantunya. Harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Jangan kalau sudah tolong orang terus dia terhina. Tidak. Kita malah bangga bisa menolong orang. Kita malah bangga bisa membantu seseorang. Begitu. Karena Tuhan Yesus pun juga peduli kepada kita. Contohnya apa, Kak? Contohnya Tuhan Yesus peduli. Ya, Tuhan Yesus bukan hanya peduli kepada 5.000 orang itu memberi makannya. Tuhan Yesus juga peduli kepada keluarga kita. Contohnya mama papa diberikannya berkat, akhirnya kita juga bisa makan dan merasakan nikmatnya makanan. Nah, itulah kasih sayang Tuhan kepada kita. Kita pun harus mencontoh apa yang Tuhan sudah ajarkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di sekeliling kita, maupun di gereja. Ya, adik-adik, saat ini pun juga masa pandemi ini, kalian juga bisa peduli kepada teman-teman kalian. Hari ini Tuhan, aku mendengar temanku sedang sakit, dirawat di rumah, isoma di rumah. Kalian bisa mendoakan, ya, minta sama Tuhan supaya temanmu itu dapat disembuhkan. Walaupun tidak bisa langsung menjenguk ke rumah, karena memang tidak boleh, ya. Itu adik-adik, sangat luar biasa
Orang yang peduli itu mempunyai hati yang penolong, pasti dia rendah hati. Karena apa? Dia suka menolong, tidak takut, tidak pilih-pilih. Siapapun yang dianggap memerlukan uluran tangan kita atau pertolongan, kita harus membantunya. Ya, sikap yang dirasakan sama orang yang peduli, yaitu dia akan dapat merasakan apa yang dirasakan atau yang dialami orang. Dia akan mempunyai jiwa yang suka menolong. Itulah orang yang peduli. Seperti lagu tadi kan? Ya, coba lihat di sana. Ada apa? Kan gitu. Ada apa? Ada teman kita yang butuh uluran tangan kita. Apa yang harus kita perbuat? Tadi kita sudah contohkan kan, bisa berbagi dengan pakaian atau baju, makanan, ya, uang atau apapun yang kalian punya dan orang itu butuhkan. Ya. Nah, adik-adik, sekali lagi yuk kita belajar bernyanyi tentang cinta itu, peduli itu tanda kasih, ya. Supaya semakin bisa ya. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Peduli itu tanda kasih. Siap ya adik-adik? Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita. Uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih. Peduli itu tanda kasih. Iya, itulah lagu tadi yang kita pelajari tentang peduli itu tanda kasih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah paham kan adik-adik semuanya tentang peduli sesama? Ya, sebelum kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami dengar dan kami pelajari pada hari ini. Agar kami selalu peduli kepada sesama kami. Kami selalu merasakan sesama kami bahwa kami pun harus saling tolong-menolong dan saling membantu dan berempati kepada siapapun Bapa.
Ajar anak-anak kami sekolah minggu untuk memahami dan mengerti tentang kepedulian dan bisa mereka lakukan. Firman Tuhan yang kami pelajari ini Tuhan, biarlah menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adikku, sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi Tanganku na met-met. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anak sekolah minggu yang menyaksikan ibadah live streaming di rumah. Kiranya senantiasa anak-anak sekolah minggu diberikan oleh Tuhan berkat-Nya dan juga kasih-Nya, sehingga tetap menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang penuh sukacita di dalam Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati. Shalom.